menjaga negara kita, bukan hanya menjaga NKRI, bukan hanya menjaga tanah air kita, bukan hanya menjaga bangsa kita, tapi pesantren adalah orang-orang yang perjuangkan kemerdekaan Republik kita ini. Maka dari itu, siapapun yang melawan pesantren ini berarti orang-orang itu menginginkan salah satu pilar kebangsaan kita, salah satu pilar negara kita untuk dirobohkan, dan itu pasti musuh dari pergerakan mahasiswa Islam Indonesia. Kita dari awal dididik sejak kecil, pagi sampai siang ngaji. Siapa yang mendidik kita? Siapa yang memberikan ilmu-ilmu kepada kita? Siapa yang mengajarkan akhlak kepada kita? Siapa kalau bukan kiai kita? Pagi hari sampai siang, siang sampai sore, kiai tetap menemani kita. Sore sampai maghrib sampai asar, kiai tetap berjamaah dengan kita. Namun ketika kita para santri tertidur lelap jam 2 malam, jam 3 malam, siapa yang masih berada di atas tempat sujudnya berdoa selalu untuk kita, untuk negara kita, untuk bangsa kita? Kiai kita. Betul. Apa alasan kita untuk tetap berdiam diri ketika kiai kita yang dijunjung, yang dihormati justru dilecehkan oleh transgroup? Tidak ada alasan kita untuk terus berdiam diri. Itu hukumnya wajib fardu ain. Bahwasanya guru kita yang mendidik bangsa kita ini ternyata sudah dilecehkan. Maka kita datang ke sini bukan karena kemarahan, tapi bentuk cinta kami kepada kiai kami, kepada pesantren kami. Dan siapapun yang melawannya itu adalah lawan kita. Lawan. Sahabat-sahabatku, kita sudah menyadari jangan-jangan ternyata ada musuh-musuh yang ingin menghancurkan bangsa kita, ingin menghancurkan negara kita. Salah satunya adalah memisahkan orang-orang dengan kiai-kiainya, memisahkan kita santri dengan pesantren-pesantrennya. Oleh karena itu kita harus tetap mengawal, kita tetap harus menjaga, karena menjaga kiai kita berarti menjaga bangsa kita, menjaga pesantren kita berarti menjaga binekaan kita, menjaga kiai-kiai, pesantren-pesantren, pengurus dan santri-santri berarti itu juga menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Maka dari itu kita juga kumpul di sini menuntut pihak Transcorp, terutama Trans 7, untuk secara terbuka mengakui dan mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan, tidak hanya secara sosial tapi juga secara hukum. Dan kita juga tidak segan-segan bahwasanya kita hadir pada siang hari ini ketika tidak ada tindakan yang bisa diambil oleh penegak hukum, oleh penegak aparat, dan tidak ada pertanggungjawaban dari Transcorp, maka kita juga akan bisa datang untuk lebih banyak lagi datang ke sini memperjuangkan apa yang telah mereka perbuat. Selamat datang Ketua Kopri PPPNI. Kita sambut Ketua Kopri kita. Sambil menunggu Ketua Kopri kita, selanjutnya orasi akan disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Siap. Oke, sahabat-sahabat semua, masih semangat sahabat-sahabat? Masih semangat sahabat-sahabat? Masih semangat sahabat-sahabat? Salam pergerakan! Salam pergerakan! Salam pergerakan! Siap sahabat-sahabatku semua, kita semua hadir di sini. Bagaimana yang saya sampaikan ketum, kita satu nafas, satu perjuangan dalam mengawal dan mencari ridho kiai. Karena bagi kita, bagi santri, ridho kiai adalah pangkat tertinggi bagi seorang santri. Oleh karenanya sahabat-sahabat semua, kita di sini ada para kiai, ada para banser, para ansor, dan sahabat-sahabat semua santri, alumni pesantren-pesantren yang ada di Jawa Timur, ataupun pesantren-pesantren yang ada dimanapun berada. Mungkin kasus kemarin hanya terjadi di Kediri, akan tapi ini menyakiti seluruh santri se-Indonesia, seluruh santri pergerakan,
seluruh semua elemen masyarakat, karena pesantren adalah pilar bangsa, sahabat-sahabat semua. Kalau kita semua siap untuk mencari ridho dan memperjuangkan kebenaran itu sendiri, oleh karenanya Bapak Ibu yang di dalam, yang ada di Transkop ini semuanya, Bapak Ibu dan para saudara-saudara semua, kalau kalian semua rela dan nurut kepada para pimpinan kalian semua karena takut akan sebuah jabatan ataupun sebatas gaji, kita semua juga sama. Kita semua tergerak akan nilai, kita semua tergerak akan sebuah ridho seorang kiai. Salam pergerakan, salam pergerakan. Sahabat-sahabat semua, kita semua datang ke sini tidak akan anarkis. Kita semua datang ke sini tidak akan membuat bisu kerusuhan. Kita semua ke sini memperjuangkan sebuah keadilan. Beberapa saja sudah kita lakukan. Kemarin kita melaporkan para anggota yang ada di sini ke KPI, kemudian ke Dewan Pers. Tadi malam PBBMI beserta sahabat-sahabat melaporkan ke Barreskrim. Kali ini kita semua bersama sahabat-sahabat di sini turun jalan aksi serentak untuk marwah seorang kiai. Kita terpanggil karena sebuah nilai, kita terpanggil karena ilmu kiai yang diberikan kepada kita. Apakah salah kita para Bapak Ibu Saudara semua kalau kalian semua melakukan atas kesengajaan, atas kesewenang-wenangan, karena tuntutan jabatan ataupun yang lainnya? Kita semua tergerak karena ilmu, karena nilai Bapak Ibu Saudara. Oleh katanya, siapapun yang di dalam, siapapun yang mengagendakan acara tersebut, dan siapapun yang sengaja memprovokasi kita, tangkap, lawan, sahabat-sahabat semua. Semangat sahabat-sahabat semua, semangat sahabat-sahabat semua. Kita serahkan kepada pihak yang berwajib. Kalau sampai pihak yang berwajib tidak segera mengeksekusi, menangkap ataupun menghukum sesuai dengan apa yang dilakukan oleh para Bapak Ibu yang di dalam, para semua integritas saya semuanya yang ada di dalam, kita tidak akan segan-segan instruksikan kembali. Kita tidak akan segan turun jalan kembali. Siap sahabat-sahabat semua, siap sahabat-sahabat semua. Sejarah telah mengatakan sahabat-sahabat semua, dulu waktu itu para santri meminta fatwa resolusi jihad kepada seorang kiai karena sebuah nilai, karena sebuah penjajah. Sahabat Bapak Ibu semua mungkin lupa akan sejarah itu. Kita ingatkan kembali bahwa santri berkontribusi besar buat bangsa ini. Betul sahabat-sahabat semua? Oleh karenanya, jangan sampai kita semua sebagai orang santri meminta fatwa resolusi dua kepada para kiai-kiai kita. Karena kalau kita sampai meminta fatwa itu, atau kalau sampai terjadi fatwa resolusi jihad kedua, jangankan cuma Inggris, jangankan cuma Amerika, siapapun yang melawan bangsa ini, siapapun yang memprovokasi bangsa ini, baik di dalam diri bangsa ini ataupun di luar bangsa ini, kita akan lawan. Betul sahabat-sahabat semua, betul sahabat-sahabat semua. Salam pergerakan, salam pergerakan, salam pergerakan. Salawat Nabi Muhammad. Selanjutnya orasi akan disampaikan oleh Ketua Kopri PBBMI sahabat Wulan. Baik, terima kasih sahabat saya, Ketua Umum PBBMI, sahabat Sofi Wacokro. Boleh kita teriakan semangat persatuan sahabat-sahabat pergerakan mahasiswa Islam Indonesia dan seluruh keluarga besar Nahdlatul Ulama. Salam pergerakan. Salam pergerakan. Hidup mahasiswa. Tentu kita sebagai santri, mohon izin mbak-mbak, mas-mas yang di dalam mungkin belum tahu, belum pernah nyantri, sehingga butuh silaturahmi dengan kita semua hari ini. Tapi kami ingin meminta izin terlebih dahulu kepada para ulama, para kiai kita. Semoga harokah kita pada hari ini, pergerakan kita pada hari ini merupakan salah satu medan juang dalam membela marwah,
kehormatan, harga diri Nahdlatul Ulama, harga diri para kiai-kiai kita, meskipun beliau tidak mau dibela, karena sejatinya sudah pada jalan yang benar. Maka untuk seluruh muassasatul Nahdlatul Ulama, untuk seluruh pendiri pergerakan mahasiswa Islam Indonesia, untuk seluruh pendiri bangsa Indonesia, untuk seluruh para kiai-kiai di pondok pesantren, di Lirboyo, di Tambak Beras, di Jombang, dan lain sebagainya. Al-hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Ridwallahi ta'ala. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini Fatihah ini hadiah yang sederhana, tapi Trans 7 nggak suka. Ya, kita saliman sama kiai dan para bunyai kita sederhana, tapi Trans 7 nggak suka. Ya kan? Kita takdim pada kiai, takdim pada ulama, disebutnya apa? Feodalisme. Paham feodal? Paham nggak? Yuk kita diskusi intelektual. Sekarang sahabat-sahabat, kami representasi mahasiswa Nahdlatul Ulama. Ya, kami juga belajar ilmu tentang kapitalis yang teman-teman bapak-bapak ibu lakukan di korporat ini. Mbak, kalau mau dengerin kesini aja. Yang pakai baju putih jangan-jangan yang baca VOD ya, voice over-nya ya. Sahabat-sahabat, tenang. Tunggu. Mungkin ini dijadikan bahan tontonan, bahkan satu konten khusus buat Trans 7. Benar nggak? Ayo berdiri Bapak Ibu izin, atau kita samperin ke dalam. Berdiri boleh nggak? Berdiri. Boleh berdiri? Ikut kami, bergabung dengan kami. Ayo yang di dalam boleh ikut turun. Kita mau silaturahim baik-baik. Tadi para kiai kita silaturahim kok. Tidak menghargai. Sabar. Kita bisa dengan cara yang lebih elegan. Kita bisa mengundang, ayo silakan seluruh staf, karyawan, editor, ya, redaktur semua di Trans 7, di CTCOM. Kalau nggak mau boykot semua bisnis CTCOM, maju di sini. Ayo Bapak Ibu izin, yang terhormat boleh keluar, yang di dalam ayo kita diskusi aja Pak. Kita ini mahasiswa fair, ya, nggak anarkis. Kalau sahabat-sahabat Bapak dan Ibu tahu cara menghargai dan menghormati, ayo silakan yang duduk-duduk di luar, di lobi yang pakai AC dingin, ayo keluar. Sahabat-sahabat boleh bilang. Silakan, ayo sini bergabung. Sahabat-sahabat, mohon bersabar ya. Kita undang beliau-beliau yang terhormat ya, yang paling tahu etika. Silakan untuk keluar. Ayo kita diskusi dong. Bapak polisi, Bu polisi, yang ditertibkan bukan cuma mahasiswa, tapi yang berwajib, yang ingin mendengarkan suara kami. Kalau mau dengar, silakan keluar. Kalau mau dengar masih diskusi dengan mahasiswa, ya, dengan keluarga besar Nahdlatul Ulama, dengan seluruh kiai dan para pesantren, mungkin sebagian ya. Saya dengar sebagian anggota korporasi CTCOM sedang OTW ke Lirboyo. Pimpinannya saja, tapi karyawannya mentalnya begini loh. Lihat. Ayo keluar dong. Keluar. Bapak Ibu dibayar atas rating kan? Silakan keluar. Pimpinan Transmedia yang kami hormati, Keluar sini.
Bapak Ibu perlu tahu kemarahan yang terjadi hari ini akibat kelalaian dan ketidakbeclusan dari editor Transmedia. Jangan salahkan kemarahan ini. Asal Transmedia tahu, asal Transmedia tahu, asal Transmedia tahu bahwa kiai kami telah lama menjaga adab di negeri ini sebelum media-media ini muncul. Bahwa pesantren telah lama menjaga dan memperjuangkan bangsa ini sebelum Transmedia ini ada. Maka kemarahan yang terjadi hari ini, kemarahan yang terjadi hari ini akibat kelalaian dari Transmedia. Jangan salahkan masih pabrik ini. Bapak Ibu, pihak dari Transmedia perlu meyakini bahwa ucapan permintaan maaf yang kami sampaikan, kami akan pastikan bahwa tidak akan selesai sampai di situ saja. Apa yang kami lakukan hari ini dalam melukai jutaan umat Islam di Indonesia, itu yang perlu digarisbawahi. Dan kami perlu pastikan bahwa seluruh kader kami di Indonesia telah mengkonsolidasikan ini untuk meneliti dan mengkritisi Transmedia yang sejak lama, yang secara tidak etis telah melecehkan dan telah menghilang pesantren dan guru-guru kami. Bapak pimpinan Transmedia yang kami hormati, itu sungguh melukai dan tentu saja tidak akan kami lupakan dan kami jadikan sebagai pembelajaran bahwa perjalanan bangsa ini ada sekelompok media, ada sekelompok orang yang melupakan kiprah dari para ulama dan juga mengesampingkan apa namanya moral bangsa. Bacaan ini tentu saja bakal kami usut sampai tuntas. Ini tentu saja harus menjadi pelajaran kepada semua media yang ada, bahwa yang kami tekankan hari ini adalah bukan soal satu konten yang muncul, tetapi cara pandang media terhadap pesantren. Apa yang dilakukan oleh media hari ini, Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabatku sekalian, telah melukai moral bangsa, telah menodai sejarah. Dia telah berupaya untuk menghilangkan pesantren dari arus sejarah bangsa Indonesia. Untuk itu, kehadiran kami di sini semua bersama keluarga besar Nahdlatul Ulama, bersama keluarga besar Nahdlatul Ulama di Jakarta, bentuk dari kekecewaan kami dan bentuk dari peringatan kepada seluruh media yang ada di tanah air untuk memastikan bahwa jangan pernah sekali lagi menghina guru kami, jangan pernah sekali lagi melecehkan pesantren. Maka untuk itu tetap kita satu instruksi dan satu komando, sahabat-sahabat, kita boykot keren. Sepakat? Bapak dan Ibu, boykot sekarang juga. Sekarang juga. sekarang bosnya. Sebentar, masih ada yang belum keluar. Bapak dan Ibu yang masih cari rezeki dari hasil mencaci mana? Bapak dan Ibu yang masih cari rezeki dengan cara menganulirkan moral dan etika, mana suaranya? Bapak dan Ibu yang masih cari rezeki dengan cara mencaci kiai-kiai kami, mana suaranya? Ayo keluar dong, jangan takut. Oke, sahabat-sahabat, kita lanjutkan diskusi kita tentang feodal. Feodal itu ada kesenjangan antara jarak, ada hierarki, tapi bukan antara santri dan kiai. Mana yang lebih feodal? Antara bos sama bawahan. Menjilat bos itu baru namanya feodal. Kebutuhannya apa? Validasi, kenaikan gaji, kenaikan pangkat. Kalau ada kalian menganggap
hierarki di pesantren antara kiai dan antara santri memang ada, tapi yang membedakan kita adalah feodal kalian adalah feodal modal, adalah feodal kapital, adalah feodal untuk ambisi. Kalau kami hierarkinya karena apa? Strata keilmuan. Perlu belajar satu hal yang kalian sebut sebagai budak ini. Nih katanya santri-santri para budak-budak kiai. Saya ulang sekali lagi. Yang punya korporat itu yang punya budak, ya kan? Saya kok punya budak berapa ratus ribu? Ya kan? Sampai harus dihina-hina kiai. Karena apa? Sabar. Yang buat konten belum tahu dalil ini teman-teman. Ana ngabdun man alamahu walau harfan. Saya itu adalah hamba. Ya kalian yang sebut budak, kalau bahasa kalian kan bisa buat bertandaan tuh. Saya adalah hamba untuk siapa yang mengajariku walau satu huruf. Inilah strata keilmuan. Kalau belajar dari Al-Quran, dari hadis, Allah saja itu mengangkat derajat orang yang berilmu. Ditambah lagi satu hal, di pesantren kami belajar sejak awal masuk pesantren, sejak SD mungkin ya, sejak setingkat SMP. Yang dipelajari apa? Al-adabu fauqal. Artinya apa? Adab, etika, moral itu di atas ilmu. Kenapa? Izin tung. Kenapa saya panggil semua budak-budak korporat tadi untuk keluar? Saya melihat sekjen saya, pimpinan organisasi radio orasi menyampaikan aspirasi kami semua. Yang di sana gini-gini, ketawa-ketawa. Nanti bisa jadi bahan bercandaan kita lagi nih, ya kan? Contohnya kader-kader kami di PMI Tangerang, udah jadi bahan kontennya lagi Trans 7. Wah pinter banget ya. Iya kan? Pinter, ya kan? Pinter cari duitnya aja, tapi nggak punya moral. Itulah bedanya santri sama budak korporat. Karena apa? Kita lebih mengutamakan adab di atas ilmu. Kalau belajar ilmu komunikasi, saya ilmu komunikasi di LSPR Bapak dan Ibu. Saya juga adalah host presenter di televisi Nahdlatul Ulama. Etika jurnalistik tolong dong diulas lagi, dipelajari lagi. Mencari ilmu, mencari rezeki dengan cara yang nggak benar, itu namanya rezekinya apa? Syubhat, nggak jelas halal atau haramnya. Kalau sudah syubhat itu haram berarti. Mereka mana tahu apa haram, Tom? Ya. Nah, hari ini ya, ini bukan masalah kontrak saja sebetulnya sahabat-sahabat. Ya mungkin saja, mungkin nih indikasi politiknya ya. Ini kan isu moral ini kan digelindingkan, isu pesantren digelindingkan. Barangkali ada satu kasus yang ditutupin, bener gak? Kasus besar negara. Apa afiliasinya Harun Tanjung dengan penguasa-penguasa di negara ini? Apa kasus yang lagi ditutupin? Kemarin KPK lagi gelontorin tentang tersangka PT Antam. Oh, semua kan lari isunya ke Trans 7 nih masalah moral kan? Dipikir kita gampang, digoreng-goreng. Iya kan? Untung kita sedikit-sedikit membaca. Nah, ini perlu kita ketahui juga secara komprehensif. Ternyata yang budak bukan kita, tapi mereka. Budaknya kapitalis. Ngomongin selain kapitalis apa? Sisi sosialis misalnya. Tanpa diajarin, para kiai itu sebetulnya secara langsung menerapkan sistem sosialis langsung. Kalau di pesantren nggak ada bedanya anak si kaya, anak si miskin, bahkan anak yatim. Semua makan dengan nasi yang sama, tidur di kamar yang sama. Tapi kami tidak pernah menggambarkan kiai kami adalah orang-orang sosialis yang sangat paham kultur sosial, yang tidak membeda-bedakan keadilan dan kesetaraan itu sama. Tapi kenapa ya hal-hal yang baik tentang pesantren, yang bahkan di Al-Wazini kemarin sahabat-sahabat tahu kisarohnya, syahriahnya, uang bulanan siswa dan santri itu berapa? Cuma 80.000.
kiai pada kesini, jadi satu urusan lagi. Bapak Ibu, Biar Fidel nih ya. apa-apa konten sih ya. Yeay. Ada satu pesan yang saya ingat dari kiai saya, ya. Beliau menyampaikan sebelum melakukan sesuatu selalu tanyakan pada domir kamu. Is'al ila domirik. Tanyalah pada hatimu. Hati itu nggak pernah bohong. Meskipun logika kita bakal dapat bonus tahunan, meskipun logika kita bakal viral, Trans 7 bakal jadi bahan omongan, memperpanjang isu, menutupi sebagainya. Tapi tanya sama hati kalian, Bapak dan Ibu. Hati nurani nggak akan pernah bohong. Mau buat tukang tanya kayak gini, bener apa enggak sih? Hati nurani kalian, Bapak Ibu semua. Apa bedanya sih mereka sama yang kita tuntut kasus 17 kesehatan kemarin? Gak ada bedanya, gak punya hati nurani. Sebentar. Dari mana? Anita, angkat dong ininya. Boykot semua bisnis CT Corp. Apa sih bisnisnya? Bang Mega, bener gak? Trans 7. Transmart di seluruh cabang yang mulai banyak bangkrutnya, bener gak? Banyak tutupnya. Apalagi sebutin cabang-cabangnya. Oh ya, oligarki media yang dulu katanya anak singkong, tapi nggak mana, nggak berjuang buat rakyat, nggak berjuang buat masyarakat pinggiran. Yang tahu hanya oligarki kekuasaan dan juga semua antek-anteknya, teman-teman. Tapi itu mau Boykot, boykot, boykot.